Ta'ala wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi habibi rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahil nabi wal ali amin ya rabbal. Amma ba'd, al muhtaramun yang sama kita hormati, kita muliakan segenap para habaib, para asatidah, para tokoh masyarakat, terkhusus Al Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, dan juga saya punya ipar yang datang dari Jawa Tengah, Al Habib Umar bin Abdullah Al-Attas. Mata'anallah bituli hayatihi masyarifah. Kita doakan semoga Allah berikan sehat wal afiat, Allah berikan panjang umur dalam keadaan taat ibadah kepada Allah, amin ya rabbal. Dan juga segenap para asatidah, para orang tua, para kesepuhan, terkhusus MUI Desa Makassari, yaitu Kiai Haji Abdul Majid. Mata'anallah bituli hayatihi syarifah. Kita doakan semoga Allah berikan sehat wal afiat. Dan juga segenap para asatidah yang tadi baru saja menyampaikan nasihatnya, Al Ustadz Sofyan Al Pasir Tangkili, dan juga DKM Masjid Miftahul Jannah, yaitu Al Ustadz Dery Hermanto, dan juga Al Ustadz Rizwandi, dan juga Al Ustadz Adi Wijaksono, dan juga Al Ustadz Khairuman Mukhtar, dan juga Al Ustadz Haji Abdul Aziz Ar-Rifai, dan juga Al Ustadz Ahmad Jarkasi, Al Ustadz Ujang Hidayat, dan para asatidah yang lainnya, para tokoh masyarakat, RT, RW, semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat, Allah berikan panjang umur dalam keadaan taat ibadah kepada Allah. Tak lupa kepada kita semuanya nih yang hadir sampai malam ini, mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah, segala dosanya dimaafkan oleh Allah. Ini amin, aminnya pelan banget bu. Bu, kira-kira punya dosa gak bu? Banyak aja, banyak banget bu. Makanya mudah-mudahan berkah kita muludan atau maulidan, dosa kita diampunin oleh Allah. Kita punya kesalahan, mudah-mudahan dimaafin kesalahannya kita oleh Allah, amin. Nih yang ada hajat nih, kelihatan hajatnya lagi banyak banget. Pengen ada hajat, ada keinginan, mudah-mudahan nih jangan ragu. Berkahnya maulid, mudah-mudahan hajatnya dikabulin oleh Allah, amin. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan salehah, mudah-mudahan rezekinya biar yang banyak barokah. Mudah-mudahan rezekinya yang susah dirubah menjadi gampang, amin. Mudah-mudahan yang belum berangkat umroh bisa berangkat umroh. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji bisa berangkat haji, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Tadi kita sudah mendengarkan banyak nasihat dari guru-guru kita. Saya hanya sedikit kita memberikan, sama-sama mengingatkan tentang maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kurang lebih pada malam hari ini adalah tepat tanggal 12 bulan Rabiul Awal, bulan atau hari atau bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umatnya harus banyak kudu ingat sama Nabi. Kalau kita pengen selamat, kita jangan jauh-jauh dari syariatnya Nabi. Hidupkan sunnahnya Nabi. Kita mengaku cinta sama Nabi, mengaku kangen sama Nabi, mengatakan rindu sama Nabi. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, dia melakukan sunnah-sunnahnya Nabi dari yang kecil sampai yang besar, maka sesungguhnya dia telah mencintai aku, kata Nabi.
Dan kalau dia sudah mencintai aku, maka akan bersama aku di dalam surganya Allah Subhanahu. Maka mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, amin. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, amin. Insya Allah yang paling kenceng aminnya paling cepat masuk surganya. Wah, banyak juga yang pada mau mati nih. Nah Bu, kalau masuk surga syaratnya satu, harus mati. Kira-kira mau gak mati? Tuh diam semua. Mudah-mudahan yang ngucapin aminnya paling kenceng paling cepat matinya. Tuh kagak ada, betul gak? Ini malaikat dia bingung, ini gimana ini orang mau masuk surga tapi kagak mau mudah-mudahan kita semuanya mati husnul khatimah, amin. Jadi selama ada Nabi Muhammad di dalam kehidupannya kita, maka kita jauh dari kesusahan, jauh daripada kesulitan, dan jauh daripada kesempitan, hadirin. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menurunkan bencana, Allah tidak akan turunkan musibah, Allah tidak akan turunkan azab kalau di situ adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kota Mekah tidak terjadi konflik, di kota Mekah tidak terjadi mara bahaya, hadirin, selama Nabi di kota Mekah, hadirin. Nabi berdakwah di kota Mekah setelah mendapatkan wahyu dari Allah di usia 40 tahun, maka Nabi SAW berdakwah di kota Mekah kurang lebih 13 tahun, hadirin. Tidak terjadi apa-apa, hadirin, di kota Mekah, aman, tentram, tidak diturunkan azab oleh Allah, disebabkannya adanya Nabi. Bahkan Nabi bersabda, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Kata Nabi, masa hidupku kebaikan untuk kalian, masa matinya Nabi pun, wafatnya Nabi pun adalah kebaikan buat kita sebagai umat ya baginda Nabi Muhammad. Jadi hidupnya Nabi berjasa buat kita. Meninggalnya Nabi tidak hanya meninggalkan kita begitu saja, masih tetap kita didoain sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi, hadirin, tuh setiap malam Nabi doain buat kita nih. Nih biar kita tahu nih. Ya, biar kita apa? Biar kita ingat, biar kita tahu bahwa Nabi setiap malam sholat malam Nabi, kaki Nabi bengkak, hadirin. Nabi banyak diri di waktu sholat, Nabi banyak ruku di waktu sholat, Nabi banyak sujud di waktu sholat, sampai kakinya Nabi itu bengkak. Itu bukan berdoa untuk dirinya Nabi, tidak. Kalau Nabi sudah wajib masuk surga, betul gak kira-kira? Surga diciptakan oleh Allah untuk Nabi. Nabi yang pertama masuk surga, Nabi gak dibuka pintu surga sebelum Nabi yang masuk, hadirin. Nabi sih udah aman, semuanya maksum. Nabi udah dijaga sama Allah. Jangankan berbuat kesalahan, Pak Bu, niat aja berbuat salah itu agak ada Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini yang belakang kedengaran gak nih Bu? Ini suara saya udah hampir mau habis Bu, dari pagi Bu. Dari kemarin, dari pagi ini, masya Allah, sampai tadi saya makanya telat tadi ke apa, saya tuh Borangking apa tuh Bekasi tuh, makanya baru langsung meluncur ke sini. Makanya ini suara saya nggak terlalu kenceng nih, yang belakang kedengaran gak Bu? Makanya mudah-mudahan yang punya utang kebayar semuanya, amin. Baru kenceng dari belakang, oh kedengaran Habib, seragam belum lunas seragam. Mudah-mudahan rezekinya semuanya lancar, amin. Amin ya Rabbal. Jadi Nabi nih Bu, Nabi itu sholat buat apa? Doanya buat kita. Apa buktinya? Tatkala Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi Muhammad, Ummul Mukminin, ya ibunya kita semuanya. Sayyidah Aisyah wanita solehah, hadirin. Sayyidah Aisyah itu adalah wanita solehah, istrinya Nabi. Yang menjodohkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah Allah, langsung Allah. Makanya Allah, hadirin, yang memilih Sayyidah Aisyah
untuk menjadi istrinya Nabi. Makanya nggak mungkin kalau Sayyidah Aisyah nggak soleha, nggak mungkin, karena pilihan dari Allah. Makanya orang zaman sekarang enak banget ngomong di sosial media, oh Aisyah itu nggak hafal Al-Quran. Itu namanya orang kagak punya adab sama keluarga. Nah, betul gak kira-kira? Tuh ada tuh di media tuh yang mengatakan wah paling ilmiah, ilmu modern, tapi ilmu ilmiahnya malah membelakangi keluarganya Nabi. Hadirin, dia dengan ngomong enaknya Aisyah gak hafal Al-Quran, sahabat Nabi Fulan Abdullah bin Abbas gak hafal Al-Quran. Sayyidah Aisyah, jangan kita mengatakan gak hafal Al-Quran. Hadirin, Al-Quran turunnya di rumah Sayyidah Aisyah. Betul gak kira-kira? Sebelum kita baca Al-Quran, sekarang yang kita baca Al-Quran ada harokatnya, ada jusnya, ada suratnya, bahkan ada titiknya. Di zamannya Nabi tatkala turun itu ayat, nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, nggak ada suratnya, nggak ada jusnya. Mereka para sahabat sudah menghafalnya daripada Al-Quranul Karim. Betul kira-kira? Bahkan Sayyidah Aisyah, hadirin, Rasulullah bersabda itu dalam hadis, khudhu nisif dinakum, ambil separuh ilmu agama kalian atau ambil separuh agama kalian, hadihi Humairah, kepada ini wanita yang putih kemerah-merahan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu, ambil nih separuh agama kita itu kepada Sayyidah Aisyah, karena banyak, bukan hanya tentang ilmu Al-Quran, ilmu fikih, ibadah banyak diambil daripada riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah, hadirin, itu kalau Nabi pulang dari dakwah sampai ke rumah, Sayyidah Aisyah menyambutnya senang. Bayangin Sayyidah Aisyah padahal istrinya, tapi setiap hari kangen sama Nabi. Sayyidah Aisyah istrinya setiap hari kangen sama Nabi. Ya Allah. Makanya wajar, hadirin, kalau batang pohon korma yang dibikin oleh sahabat dijadikan sebagai mimbarnya Nabi tatkala khutbah Jumat, kemudian ada sahabat yang dia pinter bikin pelepah pohon korma dibikin seperti mimbar, akhirnya tiang itu, kayunya pohon korma itu dijauhin sama Nabi, sama sahabat dijauhin, jadi Nabi pindah khutbahnya. Pindahnya itu jaraknya cuma 2 meter. Tatkala Nabi lagi khutbah, Nabi mendengar suara tangisan. Bahkan bukan hanya Nabi yang mendengar, tapi semua sahabat saat itu mendengar suara tangisan anak kecil, hadirin. Yang bahkan saking kencangnya itu tangisan, khutbahnya Nabi gak kedengeran. Tangisan itu kencang. Akhirnya Nabi turun dari tempat khutbahnya, tempat mimbarnya Nabi turun. Nabi dapati ternyata sumber suara tersebut datangnya dari pohon korma yang udah mati. Pohon korma tersebut akhirnya dijadikan tiang. Ternyata pohon korma itu kenapa nangis? Karena kangen sama Nabi, karena rindu sama Nabi yang jaraknya cuma 2 meter. Dia kangen sama Nabi, rindu yang biasanya dipeluk sama Nabi, yang biasanya digenggam oleh Nabi. Karena Nabi memiliki mimbar yang baru, maka itu disingkirkan oleh sahabat, hadirin. Nabi berpindah tempatnya. Tapi lihat akhlaknya Nabi. Nabi turun dari tempat mimbarnya, kemudian apa? Dipeluk itu pohon korma, hadirin, sama Nabi, seperti layaknya memeluk anak kecil. Bahkan Nabi menenangkan. Akhirnya Nabi bersabda, hadirin, wahai pohon korma, kamu pengenkah kamu saya tanam? Kata Nabi, kamu pengen aku tanam di mana kamu diambil? Ya misalkan diambilnya jauh nih, 2 kilo dari situ atau 5 kilo, saya akan tanamin kamu nih, kembalikan kamu ke sono, dan kamu akan berbuah terus sampai datangnya hari kiamat. Itu pilihan pertama, kata Nabi. Atau yang kedua, kamu saya tanam di bawah mimbar aku, kata Nabi, dan kamu akan berjumpa sama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pakai dia panjang lebar bertele-tele. Pohon korma tersebut mengatakan kepada Rasulullah, mukjizat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen mendampingi engkau di dalam surganya Allah Subhanahu. 2 tahun, 2 meter, 2 meter jarak sama Nabi, nangis, kangen. Sayyidah Aisyah istrinya Nabi setiap hari melihat Nabi, kangen setiap hari sama Nabi. Makanya Sayyidah Aisyah kalau Nabi pulang dari dakwanya, Sayyidah Aisyah muji wajahnya Nabi, Nabi ngeluarin syair.
Makanya Nabi senang hadirin dengan pujian tersebut, betul? Maka Sayyidah Aisyah lari syair memuji wajah cantiknya, wajah indahnya Nabi SAW, sampai akhirnya Nabi berdoa. Kata Nabi, Allahumma ighfir lil Aisyah qaddamat wa ma'akharat, ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang telah lalu ataupun yang akan datang, yang terang-terangan ataupun secara tersembunyi, yang sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, ampuni dosanya Aisyah semuanya. Akhirnya Sayyidah Aisyah pas dengar begitu doa dari Nabi, senang. Sayyidah Aisyah gembira, sampai diriwayatkan itu Sayyidah Aisyah senangnya lompat-lompat hadirin. Senangnya apa? Lompat-lompat, jingkrak-jingkrakan. Makanya ada toriko. Kita jangan kaget kalau ada toriko itu kalau doa lompat-lompat. Pernah ngeliat gak kira-kira? Itu di YouTube ada tuh, saya lupa torikonya tuh. Itu berkumpul kadang lompat-lompat saling berdoa. Itu tuh sangatnya itu sampainya kepada Sayyidah Aisyah. Karena di hadapan Rasulullah, Sayyidah Aisyah tatkala mendapatkan doa dari Nabi senangnya lompat-lompat hadirin. Akhirnya ditanya sama Nabi, Aisyah, kenapa kamu lompat-lompat? Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, siapa yang kagak senang didoakan oleh engkau ya Rasulullah? Yang mana doa kau pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya senang. Kata Sayyidah Aisyah, saya senang. Kemudian kata Rasulullah, wahai Aisyah, kamu senang gembira dengan doaku? Senang ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ketahui wahai Aisyah, setiap malam doa tersebut aku bacakan untuk umatku seluruhnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini mungkin diantara kita ada yang nggak kenal dengan sejarahnya Nabi. Mungkin diantara kita ada yang kurang ikutin sunnahnya Nabi. Mungkin diantara kita ada yang menyepelekan tentang sirahnya keluarganya Nabi hadirin. Tapi ingat, kita lupa sama Nabi mungkin, tapi Nabi nggak pernah lupa sama kita. Mungkin kita lupa baca salawat sama Nabi, tapi Nabi nggak pernah lupa kepada kita. Sebelum kita dilahirkan, Nabi sudah berdoa untuk kita. Alhamdulillah. Ini kira-kira jelas kan Ibu?